A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini bertepatan bulan suci Ramadan, kita akan membahas tentang bahayanya puasa kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah sebabnya saya angkat masalah ini, agar puasa kita semakin membaik, jauh lebih baik daripada puasa kita sebelumnya, insya Allah. Saudara, di dalam berpuasa itu kita harus sangat berhati-hati, karena ada sesuatu yang sangat halus yang bisa membatalkan puasa. Ada sesuatu yang halus, kalau kita tidak hati-hati, puasa itu akan batal, pasti batal. Kalau kita merujuk satu hadis seperti yang dikatakan beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Sebelumnya sedikit saya bercerita. Nenek saya pernah bercerita kepada kami, dulu ada salah satu ulama yang sangat alim, sangat berhati-hati di dalam menjalankan puasanya. Lalu ulama ini pergi berkunjung ke rumah sahabatnya. Ulama ini kebetulan dia bersama anak muridnya berkunjung ke rumah sahabatnya. Sahabatnya itu kebetulan dia bukan muslim, tapi dia beragama Buddha. Pada saat itu belum puasa. Kebetulan saat itu belum puasa. Setelah ulama tadi sama muridnya sampai ke rumah sahabatnya yang beragama Buddha itu, duduk mereka. Lalu sahabatnya itu yang beragama Buddha itu tadi disajikan 2 gelas kopi, minuman, bukan cuma kopi sama minumannya, nanti salah paham, kopi, minuman berupa kopi ya.
2 gelas karena mereka orang 2. Lalu tadi ini sahabatnya yang beragama Buddha tadi ini dipersilahkan, silahkan minum. Tanpa basa-basi, ulama tadi ini langsung diambil gelas, minum satu kali, seret, dah lepas. Tapi anak muridnya tadi enggak mau minum. Cuma dia heran sama gurunya. Karena muridnya tahu bahwa guru saya ini puasa. Kok kenapa dia minum? Apakah dia lupa atau bagaimana? Subhanallah. Setelah singkat cerita, setelah ulama tadi ini sama muridnya pulang kembali ke rumahnya, si murid ini gaya gelisah, ingin tahu apa gurunya ini lupa atau sengaja atau bagaimana. Gelisah dia. Dia bertanya, bukankah guru puasa? Langsung si guru ini atau ulama ini tadi tersenyum menjawab, iya saya puasa. Lalu si murid bertanya lagi, lalu kenapa tadi minum kopi itu? Apa jawabnya? Apa jawab gurunya? Kalau saya nggak minum, apa alasannya? Kalau saya nggak minum dengan alasan saya berpuasa, itu namanya riya. Kalau seandainya saya tadi tidak minum, pasti dia bertanya tadi sahabatnya kenapa nggak minum. Pasti dia menjawab saya berpuasa. Kalau saya mengatakan saya berpuasa, itu riya. Subhanallah. Dia minum sedikit demi menutupi puasanya, menghindar dari perbuatan riya. Coba bayangkan saudara, kalau kita tidak peduli, yang penting kita bisa menahan lapar dan haus, mau riya, mau apalah namanya, tidak peduli. Tapi cuma sekali itu aja. Sampai di rumah tidak makan lagi, tidak minum lagi. Dia hanya menutupi puasanya, menghindari dari riya atau pamer. Subhanallah. Lain kalau kita ini orang awam, ketika kita sudah mampu menahan lapar dan haus, mulai kita habis sahur sampai maghrib, kita sudah bangga. Sekalipun di dalam seharian itu tadi mencaci, menghina, memfitnah, pamer dan lain sebagainya, kita bangga itu. Saudara, perlu saudara tahu bahwa makan dan minum itu di dalam berpuasa itu baru judul. Seumpama itu baru judul, belum masuk pada intinya. Bicara sama orang aja saya puasa itu sudah rusak, karena akan memunculkan dalam hati dengan penyakit-penyakit riya, pamer. Hati-hati saudara. Jadi kita harus lebih hati-hati menjaga puasa kita. Hindari hal-hal atau orang-orang
yang kemungkinan akan bertanya kepadamu, apakah saudara puasa? Hindari itu. Kalau misalnya ada yang bertanya, apakah saudara puasa? Bilang aja, ini bulan puasa. Semua umat muslim puasa. Jangan bilang saya ini puasa. Hindari penyakit-penyakit hati. Hindari kebencian, caci maki, menghasut orang, memfitnah orang. Hindari semua itu. Karena ini intinya. Kita diwajibkan dalam setahun itu berpuasa. Itu artinya di dalam setahun itu kita belajar untuk menahan diri. Dalam 1 bulan itu saudara, dalam 1 tahun kita diajari untuk menahan diri selama 1 bulan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari selama 11 bulan. 1 bulan kita melatih diri. Dalam setahun itu melatih diri menahan dari penyakit-penyakit hati. Kemudian kita praktekkan di dalam selama 11 bulan. Kalau kita tidak berhasil, na'udzubillah, kita hanya bisa menahan lapar dan haus. Ayam juga bisa. Ayam 1 minggu malah. Kalau dia lagi ngeram 1 minggu itu, baru turun lagi ke tanah cari makan. Bahkan kalau kita pikir saudara, lebih bagus puasanya anak kecil daripada puasa kita ini. Anak kecil misalnya umur misalnya 8 tahun, 6 tahun, ketika dia puasa, dia hanya menahan lapar dan haus, ditahan. Tapi dia tidak keluar ke sana mencaci, menghina, enggak. Kalau kita yang besar ini, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati saudara, jaga puasa kita. Mudah-mudahan puasa tahun ini jauh lebih baik daripada puasa-puasa kita sebelumnya, insya Allah. Sekali lagi, hati-hati berpuasa. Jauhi yang akan menimbulkan hal-hal bisa membuat hati itu kena virus kebencian, caci maki, penghinaan, iri, dengki, ria, pamer. Hindari semua itu, karena ini semua intinya. Maka itu judul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.